Aku waktu di tes di bootcamp tuh, waktu itu tahap bootcamp, aku disuruh potong-potong wortel dan juga ada jeruk sih. Ya itu kan basic skill. Nah, iya. Harus bisa. Betul, life skill. Kita langsung belajar langsung dari pro-nya nih, langsung dari chef profesional yang jurinya langsung loh, guys. Gini, kalau yang namanya basic knife skill itu penting ya. Di semua buku pelajaran kuliner itu pasti ada, paling di halaman depan gitu loh, ya nggak? Itu yang kita harus tahu dan kita harus punya lah skill seperti itu. Harus menguasai ya, chef. Betul. Kenapa? Karena kalau kita masak sesuatu, potongannya rapi, otomatis makanannya kelihatan enak, Cantik, ya nggak? iya. Dan juga dari segi masaknya semua konsisten, jadi matangnya bareng gitu loh, ya nggak? Ini kita punya di sini wortel ya, sama bawang bombay. Itu sebutnya dua bahan sayuran yang sering dipakai dan memang selalu dipakai untuk basic cutting skills ya. Pasti ada ya. Nah, ginilah, saya kan chef nih, ya nggak? Waduh. Jadi sebetulnya sih saya sudah nggak potong lagi. Biasanya saya nyuruh orang motong gitu. Aduh, hawa-hawanya nih orang cuma aku doang di sini. Kamu kan pernah ikut Master Chef nih. Iya, chef. Jadi actually you can cut. Ya. Oke, aku mah siap, guys. Ini aku ditantang nih langsung sama chef. Nanti kalau ada kesalahan, chef boleh kasih tahu saya ya, chef ya. Oke. Siap. Gini aja. To be fair ya. Kamu yang wortel, saya yang onion. Siap. Ya? Oke. Cakep. Saya mah siap, chef. Di mana aja nih? Apa nih? Karena di mana aja? Wah! Bisa aja kamu tuh. Chef, mau ditantang kapan ya? Ini udah kita cuci ya, guys. Pastiin bersih, kering biar nggak slip. Terus Harus aku dikupas, kupas. ya. Ini pakai peeler atau kupasan di rumah. Kita dari Batonet, Alumet, sama si Julien. Betul. Yeay, aku mendapatkan ilmu baru, guys. Nah. Kita buang kepala. Ilmu. Aku buang kepalanya Ya, dulu nggak nih, apa-apa. chef. Atas sama bawahnya. Ini diapain? Jadiin stok bisa. Zero waste. Jadi kalau kalian mau bikin kaldu, biasanya di hotel-hotel nih yang dibuang-buang. Ini nggak dibuang, guys. Simpen buat jadiin kaldu. Nanti bisa buat jadiin ke kaldu sapi, kaldu ayam, banyak deh. Betul. Ini aku bagi 3. Kita mulai dari si batonetnya dulu ya. Oke. Sebenarnya aku kurang bagus nih, chef. Sejujurnya ya kalau Nggak potong apa-apa. panjang, aku suka buang dulu pinggirnya. Ya, supaya dia lurus kan, supaya kamu dapat bentuk yang sama kan. Iya. Ini juga jangan dibuang dong, ya nggak? Iya. Juga enak ini misalnya bisa bikin misalnya brunoise bisa kita pakai, ya nggak? Memang ya kalau chef profesional itu semuanya dikaryakan ya, guys. Jadi nggak boleh ada yang kebuang. Ini kekurangannya Francisca kalau motong suka miring. Loh, Mbak Kosong, gimana? Sama habis nih. Loh, Terus udah nih bentuknya kotak nih, guys, ya kan? Udah balok. Kita potong lagi. Kita potong lagi. Kira-kiranya Nah. segini lah ya. Nih, set. Terus Iya. potong lagi. Kelihatan nggak nih di kamera? nah, itu agak sedih ya memang. Kan Sedikit jadi- kayak balok gitu ya. Ya, nih kita karena mau bikin balok ya, guys. Ya, kayak Tuh, gitu. kayak gini. Terus udah gitu dari sini kita bakal potong lagi, guys. Ini tuh kan banyak wastage-nya nih. Ingat ya, bisa dieliminasi tuh. Oh iya, jadi tipsnya juga gitu, guys. Kita nggak boleh banyak-banyak buang bahan. Bisa masuk pressure test nih. Iya, udah pakai apronnya tuh pas banget ini, guys. Aduh, ngeri nih kalau ditemenin sama juri langsung. Tuh, kira-kira seperti ini nih, guys. Tuh. Nah. Ini sih batonetnya. Coba taruh di sini. Wah, kita langsung Coba. penjurian ini, Nah, guys. this is a nice batonet. Ini agak miring. Nih loh, ya nggak? Itu kan susah sekali kan audisi itu, tapi nggak apa-apa. Kita harus terus Nggak apa-apa. berlatih. Ini kan bisa dipelajari dulu, ya nggak? Betul. Namanya skill. Saya juga waktu awal dulu nggak langsung bisa, ya. Betul. Jadi harus latihan dan latihan. Kita Alumet, ke alumet. Nah, Alumet. alumet lebih kecil ya, chef, Lebih daripada kecil. itu. tapi lebih besar daripada Julien. Oke, kita harus belajar dari kesalahan ya, guys. Ini aku udah lama potong panjang-panjang ini. Miring pula. Memang- Sekarang harus lebih lurus nih. Memang itu harus latihan ya. Iya, udah lama banget. Karena udah lama nggak motongnya jadi ini. Iya. Nah kayak gini-gini ya,
trimming kayak gini bisa dipakai untuk brunoise ya. Kalau kita mau motong brunoise Karena si atau brunoise mau di chop misalnya, bisa juga pakai itu ya. Jadi guys. jangan pernah ini dibuang. Jadi kita mikirin korek api aja. Tuh, dari sini kita sama ya guys. Kalau aku sih biar rata, biasanya potong dulu dari tengah, terus baru setengah lagi. Nah, alumet segini nih guys, tuh seperti korek api. Coba kita nyalain misalnya. Nah, sebanyak-banyak mungkin latihan potong wortel. Jadi seminggu makan wortel aja gitu. Nggak apa-apa tuh. Jangan dibuang itu wortelnya. Iya. Kita bisa bikin sayuran pakai wortel, tumis wortel, bisa bikin orak-arik, bisa bikin mashed carrot, ya nggak? Carrot puree, jadi macem-macem atau nanti mau di jus juga Bis bisa. wortel, biar carrot matanya cake, cerah. gitu ya nggak? Nah, That's salad. another story. That's another story, carrot cake. carrot ya nggak? cake, kenapa tuh? Ya another episode ya bikin Yeah. carrot cake. Oh, kayaknya aku tahu nih. Akan ada apa nih guys, Chef Degan dengan carrot cake. Nah, nantikan nih di mana Chef? Di YouTube atau di mana Chef? Nanti Dengan lihat carrot aja. cake. Wah, pantengin terus nih Instagramnya Chef Degan di. Degan satu aja. Nah, langsung guys. Biasanya pakai mandolin curang. Oh ya bisa, nggak masalah. Nih. Nah, Mandolin seperti ini guys. Jadi nanti dia ada pisau yang gerigi-gerigi. Kalian tinggal serut aja, seruk, jadinya sama rata. Kalau ini nggak boleh. Kita harus melatih knife skill. Yang segini nih guys. kan udah lihat bedanya kan tuh? Ya, ini. Perbedaannya jelas. Kita bisa juga loh dari sini-sini kita potongin jadi kotak-kotak kecil untuk mempersingkat waktu. Tapi kalau untuk ngurangin waste bisa nih dari yang dibuang-buang kita potong jadi halus-halus. Betul. Saya kasih tahu tips juga ya. Kalau seandainya kalau kamu masak ya, kamu masak sesuatu, jadi pastikan bahwa potongannya semua sama, ya nggak? Walaupun sayurannya berbeda. Ya nggak? Kalau misalnya kamu misalnya zucchini atau apa gitu ya nggak, radish atau apa, wortel, radish, zucchini. Jadi pastikan kalau maunya yang julienne ya semua julienne supaya enak masaknya, matengnya bareng, dan juga enak buat dimakan. Wis, gila, ini memang beda guys. Aku tahu ini beda kalau langsung dari jurinya langsung guys. Semangat kan? Lagi lanjut. Ayo. Ini aku potong ya, Chef. Sip. Oke, kita potong nih guys. Slet. Nice. Nice, wow seneng. Nah, sekarang kita potong yang si small dice-nya guys. Kita ambil aja nih dari potongan si yang tadi nih, tuh si alumet ini. Yang penting bentuknya mirip ya, semua sama gitu ya ukurannya. Ini udah kelihatannya lebih besar itu kan? Iya tuh. Terus ini yang si medium dice. Aku ambil dari yang batonnet, aku jadiin ke si medium dice-nya. Sip, nice. Berarti yang dice ya sekarang last. Gitu, aku juga gak lolos di wortel, bener. Memang wortel itu susah loh, tapi kalau halus-halus, makanya aku keluar lolos tuh di jeruk Chef. Oh, oke. Di kulit jeruk halus banget loh. Lanjut, kita potong yang dice. Kurang pas ini, tapi ya udahlah. Udah kelihatan kan perbedaannya ya dari ya. segi size-nya ya. Supaya kita nggak punya Seperti itu, wastage terlalu guys. banyak. Oke? Oke, sekarang kita potong yang, coba kamu kesini nih. Oke, Yang kita potong yang ini ya, yang onion. Ya. onion. Onion atau bawang bombay itu biasanya sering banyak dipakai di masakan Eropa ya, atau masakan French cuisine, masakan barat ya. Buat kita bawang merah, buat mereka bawang bombay. Ya. India juga ya Chef Ya, India juga banyak sekali ya pakai bawang bombay. Iya, India. temenku parah sampai nangis-nangis. Dia sebakul motongin gitu sampai aduh parah, dia kesian banget. Saya dulu waktu mulai pendidikan ya, saya harus selalu nanti kita potong brunoise ya. Kita potong brunoise atau yang dice gitu ya nggak? Bilangnya sih diced ya nggak? Atau brunoise, kalau mau lebih sini sih brunoise, lebih profesional ya. Nah, saya dulu harus potong brunoise setiap hari itu 5 kilo. Buset, 5 kilo. Tahu nggak untuk guys. apa? Untuk chef-chef senior. Jadi kan di kitchen kan masing-masing senior kan punya station sendiri. Jadi dulu sebagai anak apprentice, kalau kita mulai ya di bidang kuliner, kita yang harus mempersiapkan untuk mereka kondimennya dia. Jadi onion brunoise, chop garlic, chop parsley, chop chive. Saya udah harus siapin buat masing-masing Chefnya. station gitu untuk chefnya. Salah dilempar balik gitu loh. Galak. Nih sekarang kita potong slice onion sama brunoise ya. Oke. Udah kita kupas. Ini ada belakangnya, ada ujungnya. Ini bagian akarnya nih kan.
ini depannya ya, kita potong dulu. Belah 2 gini dulu. Ya. Slice ada 2 cara ya. Kita bisa potong begini atau begini. Gini. Tergantung kita mau gunakan untuk apa. Yang selalu dilihat adalah kehalusan ya. Kalau kamu potongnya halus itu bagus dan selalu konsisten, ya nggak? Iya. Knife di sini, pegang pisaunya seperti ini ya. Jangan di belakang, jangan terlalu depan juga ya. Jadi di tengah-tengah supaya kita punya kekuatan di sini ya. Jari-jari ke dalam, tapi ini nempel ya, ini nempel supaya kita ada feelingnya di sini ya, kita tahu oh pisaunya segini ya. Dan safety juga ya chef, biar nggak luka guys. Ini kita bisa potong begini ya. Kalau lebih halus lebih bagus ya. Nah, misalnya kayak gini ya, ini ukurannya hampir sama semua ya. Can see ya nggak? Kayak gini ya. Mau lebih halus lagi juga bisa. Tapi kadang-kadang nggak ada poinnya, kalau kamu masak lebih halus dia hancur. Ya. Kecuali buat salad. Ya, kalau buat salad, kamu potong lebih halus lagi juga bisa. Makin enak dimakan ya, chef. Ya. Jadi lebih halus lagi nih. Ya. Kalau kayak gini. Kemudian mau lebih tebal juga bisa, ya. Kamu potongnya lebih tebal. Kayak gini, ya. Ini lebih tebal lagi. Untuk tumisan ya, chef? Ya, untuk tumisan. Nah, biasanya di kitchen kita buang ini, tapi bukan buang, kita menggunakan ini untuk stok, untuk sauce, untuk yang lain-lain yang bisa dipakai. Dicop-cop juga boleh ya, chef? Dicop-cop boleh, ya enggak? Nah, ini ya sekarang kita punya juga kehalusan yang beda ya. Sekarang yang lebih sulit adalah brunoise kan. Kalau kita potong brunoise kan lebih sulitnya. Oke, sekarang kita potong brunoise-nya ya. Biasanya kalau dulu waktu saya di kitchen atau di Eropa, kita menilai orang dari cara dia potong bawang, ya enggak? Kenapa tuh, chef? Ya lebih halus lebih bagus, karena di situ kelihatan kualitas orang. Ya, dan itu harus semua sama gitu loh, ya enggak? Ini pisaunya tajam atau enggak juga mempengaruhi banget ya, chef? Sangat pengaruhi. Kalau pisaunya tajam, ya kita sebetulnya aman motongnya. Kalau pisaunya nggak tajam, kita bisa kepotong. Ya. Karena dia jadinya slip ya, chef. Betul. Ini kan nggak sampai putus nih, ya barusan. Kemudian kita masuk dari sini. Kalau mau lebih halus, kita punya berapa levelnya? 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Terus kita motong seperti biasa aja. Brunoise yang halus. Nah kalau brunoise juga biasanya dibilang jangan potong 2 atau 3 kali, sekali aja, ya. Cek jadi gitu loh. Jangan nanti dipotong lagi. Tahu kenapa? Cepat rusak kalau setauku ya, chef. Betul, airnya keluar, ya nggak? Nanti airnya keluar, kita nggak mau airnya keluar. Kita maunya dia tetap fresh gini, ya nggak? Dan warnanya juga jadi jelek ya, chef. Betul, kalau nanti agak hitam keluar ya, air. kurang ini gitu, ya nggak? Ini seandainya kalau mau ini lagi bisa kamu giniin lagi ya. Be very careful, ya nggak? Ingat ya. Be careful, jadi kalian harus hati-hati ya. Selalu kalau belum bisa cepat, pelan-pelan aja ya. Soalnya kalau pisaunya rusak, kita bisa beli pisau baru. Kalau tangannya kepotong, that's it. Nggak bisa beli baru, ya nggak? Oke, ini mungkin nggak sebagus kayak tadi, tapi at least you can use this out. Ya nggak? Ini buat yang lain yang kamu bisa bikin apa, tapi ini bukan wastage ya. At the end of the day, this is not a wastage. Sekarang kita potong brunoise yang lebih besar ya, and then nanti kita potong julienne yang potongnya dengan arah yang berbeda. Ini kan tadi ngelawan kan, nanti kita ikutin ininya aja ya. Kalau ngelawan bisa nggak sih? Hah? Nih ya, kita bikin sekarang brunoise yang lebih besar. Ini kan yang halus ya nggak? Yang lebih besar. Kita potongnya lebih gede aja, ya nggak? Jadi masuknya tuh lebih gede. Nah, ini dipakai biasanya untuk tumisan-tumisan ya, chef ya? Betul, betul. Kan tergantung masakan apa gitu loh. Kalau misalnya kamu bikin sauce ya, misalnya kamu bikin cream sauce ya, dimana kamu butuhkan onion. Kadang-kadang kita ingin sausnya nggak disaring, ada onionnya, ada teksturnya, kamu pakai yang kecil. Kalau kamu misalnya atau misalnya kamu mau tumis
wortel ya nggak, pakai butter, pakai onion, dan kamu inginnya tuh onionnya tetap ada kan, kamu pakai yang kecil. Ya nggak? Tapi kalau yang gede-gede gitu bisa pakai misalnya buat stew, buat yang lain-lain gitu ya. Kamu maunya kan lebih besar karena ada dagingnya juga potongnya lebih gede gitu ya. Jadi onionnya lebih gede nggak masalah. Nah, ini juga paling 3 ya, kita make 3 inserts aja, 1, 2, 3, udah ini cukup aja segini. Ya, and then you just cut seperti tadi. Ini udah jadi lebih besar. Voila, cepat tapi udah kelihatan sekali. beda kan? Nih kamu udah lihat kan, ini udah beda sekali ya. Udah lebih besar. Sisanya ini buat stok, buat apa ya? Boleh kamu pakai. Nambah ilmu baru lagi kan? Ini kepake banget guys buat masakan rumah, segala masakan. Betul. Ini juga buat masakan rumah ya. Jadi nggak cuma di professional kitchen aja. Jadi kalau kalian di rumah mau masak yang genah, yang bagus, ya langsung aja praktekin aja untuk kalian sendiri ya. Kita tuh harus masak bener dan masak rapi, nggak hanya untuk tamu, untuk orang lain, justru untuk dirimu sendiri juga. You deserve it. Asik. Jadi diaplikasikan terus nih guys di rumah sambil nunggu jadwal audisi ya kan. Kadang-kadang itu dia nggak putus, kamu harus lihat kayak gini-gini ya. Dia sebenarnya putus, cuman kamu harus double check lagi kalau kamu hanya pegang dia putus gitu kan. Tapi kalau putus kira-kira dia bakal balikan lagi nggak ya? Tanyalah dia. Tanyalah dia. Beranilah tanya dia gitu. Mau nggak dia kembali lagi? Iya, tapi kalau dia menghilang gimana sih? Udah ya, nanti dapat yang baru lagi aja kali ya. Tanyalah Kristo. Enggak, kita nggak putus. Janganlah. Jangan. Oke, sekarang kita potong apa yang julienne ya, atau yang stripes. Tadi kan gini ya, kan kita ikutin begini ya. Oke. Jadi kita sekarang potongnya gini. Nanti bentuknya beda lagi. Ya, ini mau yang halus juga bisa ya. Kita potong yang halus. Tapi aku dulu pernah tahu ya chef, kalau yang potongan yang tadi, yang pertama kayak gini biasa untuk masakan oriental. Aku dulu pernah tahu gitu sih. Terus kalau yang ini lebih ke western. Apakah benar seperti itu chef atau enggak ya? Enggak juga. Tergantung chefnya. Chefnya saya nggak mau saya potong begini. Oh, kenapa? Karena dia maunya saya selalu potong gini. Karena apa? Kalau kita potong gini ini kan kena nih ujungnya. Ya nggak? Kecuali kamu buang ujungnya dulu baru kamu potong gini. Ya nggak? Tapi dia nggak pernah mau. Dia maunya kita selalu potongnya begini, lawan gitu loh ya. Tergantung chefnya. You see, ini ya, ini sedikit, ini sebenarnya kayak gini jadinya. Kurang lebih sama sih. Cuman nanti bedanya adalah kalau udah sampai tengah, dia lebih lurus nih kayak gini. Iya. Ya. Baru kelihatan bedanya betul, ya guys. Betul. Kalau dia di tengahnya dia udah beda ya. Itu aja sih sebetulnya ya. Balik lagi, apakah itu pengaruh masakannya? Enggak ya. Juga. Tapi penampilannya mungkin sedikit. Ya kan? Balik lagi, yang penting kamu potongannya tuh semua sama. Tapi jangan campur juga. Kalau memang begini ya begini, ya nggak? Kalau begitu ya begitu gitu loh, ya. Nah, that's why itu kenapa masak MasterChef Knife Skill itu nomor 1. Karena itu adalah pondasi dari segalanya. Betul ya, Chef? Ya, fondasi. Nggak cuma di MasterChef, di dalam dunia kuliner memang ini fondasinya. Ya. Prinsipnya udah ngerti kan? Sudah. Kalian udah ngerti kan? Pasti ngerti. Sip. Udah. Nah, ini pisaunya saya cuci dulu ya, Chef, supaya nanti kita mau potong jeruk nggak terkontaminasi. Jadi jeruknya juga nggak bau onion kan? Ntar buat minum mojito rasa bawang. Ini biasanya ya, kadang-kadang ya kita minum jus atau kita makan kita makan fruit salad ya nggak? Ini melonnya ke bawang, ini kayak bawang putih gitu loh. Itu pasti cutting boardnya nggak dicuci atau pisaunya nggak dicuci. Itu pasti ini ya nggak. Belum masuk ke mulut udah gini. Kok watermelon bau bawang sih? Ya sering itu sih. Pasti pengalaman. Beberapa kali makan di restoran guys. Iya, itu sepele tapi harus diperhatikan juga loh. Iya. Jangan habis bikin nasi mau bikin manis nggak dicuci lagi. Betul. Nggak enak banget itu. Nggak enak banget. Nih, kita cuci dulu guys. Sip. Next, nih cutting board udah bersih, pisau udah bersih. Satu lagi guys, kasih tips lagi nih. Kita belajar gimana caranya motong, waduh. Langsung ke distract nih. Nggak apa-apa. Kita belajar, ya hujan ya guys, tapi syuting tetap harus jalan. Jalan terus. Belajar sama yang senior nih dalam kondisi apapun guys.
Nih, gimana cara motongnya supaya airnya bisa keluar maksimal dan bisa memaksimalkan satu buah ini nih, bisa dipakai untuk apa aja. Silakan Chef Degan. Oke, tergantung ya, kadang-kadang dia tuh padat banget ya dan keras. Supaya kita membuat jusnya lebih keluar, ya kita peres aja dulu, kita giniin dulu ya, Itu sedikit. untuk yang keras aja Untuk ya? yang keras aja. Kalau dia kadang-kadang kita harus rasain dulu karena dia kadang udah soft banget gitu ya, nggak perlu sih. Kemudian kalau saya sih biasanya ya, saya potong ini sedikit. Ya, Oh, sini ujungnya saya potong dibuang. ujungnya sedikit, potong supaya dia bisa berdiri. Ya. Kemudian kalau untuk jus saya nggak potong begini, saya potongnya kebaliknya, saya potongnya begini. Begini. Kenapa? Guys. Karena kalau kita potong begini kita pasti dapat biji-bijinya di dalam situ. Ya nggak? PR ya jadinya ya, Chef. Betul. Boleh kalau kita mau saring gitu, tapi kalau kita potong bijinya itu kadang suka cenderung pahit juga. Ya nggak? Jadi biasanya untuk ambil semaksimum ya kita giniin aja. Ya, ini jadi bijinya nggak banyak, paling segini ya nggak. Ini kita buang aja. Congkel deh. Ya, terus nanti kita bisa presnya ini tuh lebih gampang juga ya kalau kita presnya begini. Nah ini ada bijinya kan, tapi bijinya semua di dalam sini kan. Kamu di pres ini pun bisa pakai saringan tapi. Terus pakai saringan tapi bijinya nggak terlalu banyak kepotong. Kalau gini kan bijinya kepotong nih, lihat nih. Iya. Jadi bijinya itu agak kepotong, banyak yang kena kepotong bijinya seperti ini, itu ya cenderung agak pahit. Kalau gini nggak terlalu lah, sedikit minimum lah, ya nggak? Ini yang kita nanti kita peresnya begini. Dan juga luar-luarnya itu juga kadang kita bisa parut ya. Betul. Terus untuk Yang- nambahin aroma ya, Betul. Chef. Kalau yang ini sih, ini kan udah kering, janganlah kamu ambil Yang fresh ya? bagus, yang fresh. Nah, Guys. ini bagus banget untuk kayak gini ya. Ini cocok banget untuk misalnya kalau mau parut lime, lemon, ya nggak? Orange, ya nggak? Tapi kalau diparut jangan sampai kena putihnya, karena putihnya ini pahit biasanya, dan hijaunya aja yang kita ingin. Dan diparutnya sebelum dipotong ya biasanya ya, Chef? Parutnya sebelum dipotong ya nggak, pastikan kalian cuci kemudian baru kita parut, diputer terus, jangan terus di satu tempat, nanti putih ikut jadi dia pahit. Ini kalau punya parutannya ya, kalau nggak punya parutannya kamu bisa potong pakai tangan seperti ini. Ini yang kamu nanti chop ya. Jadi kalau kamu udah ambil kayak gini, ini yang kamu nanti chop atau slice untuk diproses lagi. Tuh, seperti itu guys. Gampang kan? Aduh, ilmunya berkualitas sekali. Aku seneng deh ada Chef Degan ini. Aku merasa hidup kembali. Hidup kembali. Berasa ingin kembali lagi ke galeri. Iya, nanti juriin Chef Degan nih. Wah, Waduh. udah ada detail banget nih pasti. Oke, good kan? Gampang? Nggak susah? Gampang banget kan guys. Nah pokoknya kalian semuanya ini ilmunya pasti kepake. Tonton, jangan di skip. Dan kalau ini udah bisa diaplikasikan, ya niscaya kalian bisa lolos ke audisi MasterChef. Ya kan Chef? Semoga berhasil ya. Iya dong. Thank you Chef Degan yang udah mau datang ke sini mau ngajarin kalian semua. Ini suatu kehormatan loh buat aku. Chef Degan juri MasterChef mau datang ke sini. Aduh, pokoknya sukses selalu untuk Chef Degan ya, Chef. Terima kasih sama-sama buat Siska, dan kalau ada tantangan lagi buat saya, Asik. silakan. Dengan senang hati. Oke. Nanti siapa tahu kapan-kapan saya bisa balik main ke dapurnya Boleh, Chef Degan yang boleh. keren banget itu loh. Boleh datang sama Kristo ya. Ya, next time. sambil Jadi, belajar. bikin sesuatu berdua ya. Yeay. Oke guys, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan juga kalian subscribe juga channel YouTube-nya Chef Degan di Behind the Chef. Wih, keren banget. Oke deh, Instagramnya Chef Degan. @deganseptoaji. Wih, di main TikTok Chef. Oke. Bukan anak TikTok guys. Belum. Tapi nanti akan hadir Nanti di pasti ada gitu. Nah, Reels nanti ada. gitu. mantap gak tuh. Oke deh, see you guys. Sampai ketemu. Thank you Chef. Tetap sehat ya. Tetap sehat.